Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi dari mata kuliah biopsikologi tentang struktur dan aktivitas neuron, struktur dan aktivitas listrik neuron. Jadi pada pertemuan ini, kita akan membahas beberapa hal yang seperti yang bisa dilihat, yaitu pertama struktur neuron, aktivitas listrik pada neuron, aktivitas neurotransmitter, struktur pada sinaps, 4 tahap neurotransmisi, tipe-tipe sinaps, jenis-jenis neurotransmitter, serta juga kita akan membahas tentang reseptor, excitatory, dan inhibitory, dan terakhir itu mengenai tentang neurotransmitter yang mengaktifkan sistem dan perilaku. Baiklah, kita akan mulai pada materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang struktur neuron. Jadi struktur neuron ini akan dibagi atas 3 kelompok, yaitu pertama adalah struktur umum, yang kedua adalah membran sel, dan yang terakhir adalah nukleus. Oke, yang pertama, neuron merupakan unit kerja dari sistem saraf pusat yang ada pada manusia. Neuron ini memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan sel lain yang ada di tubuh manusia. Neuron tersebut memiliki fungsi sebagai unit informasi. Sehingga hal ini terjadi karena aktivitas neuron menghasilkan sinyal listrik atau yang disebut juga dengan electrical impulse dan mengirimkannya ke bagian sel yang lain untuk bisa diproses. Nah, sehingga nanti aktivitas dari neuron ini dapat mempengaruhi perilaku. Kemudian, di sini kita dapat melihat gambar dari struktur umum pada sebuah neuron. Di sini ada ini merupakan struktur dari sebuah neuron. Nah, neuron itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama itu adalah ini disebutnya soma atau body cell, tubuh sel, atau bahasa Inggrisnya disebutnya cell body. Nah, kalau di zoom in dia akan terlihat seperti ini. Kemudian di bagian atas ini namanya adalah dendrit. Ini merupakan dendrit. Dan yang di bawah ini merupakan akson. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, pertama, badan sel. Kita akan bahas dulu dari badan sel. Karena badan sel ini merupakan inti dari sebuah neuron. Kenapa? Karena bagian ini merupakan pusat informasi. Soma ini terdiri atas nukleus, di sini kita bisa lihat, dan ada nukleolus atau inti sel. Jadi inti sel inilah yang bersifat sebagai penyimpanan informasi yang dibawa oleh dendrit sebelum bisa disebarkan ke neuron yang lainnya. Nah, neuron itu tadi belum disebutkan bahwa sebenarnya dia bersifat plastik. Plastik itu artinya dapat berubah. Sehingga yang dimaksud itu dia memiliki kemampuan untuk berubah sehingga dapat berfungsi sebagai sebuah memori. Dengan adanya kemampuan berubah inilah, si neuron tadi dapat membentuk memori yang kuat sehingga dapat di-recall atau diingat kembali pengalaman yang sebelumnya, sehingga dapat mengakibatkan perubahan perilaku secara permanen terhadap manusia. Gitu. Nah, berikutnya adalah dendrit. Dendrit itu merupakan serabut pendek yang bercabang. Nih, kita bisa lihat ya. Dia memiliki banyak cabang. Dan dia bersatu dengan bagian soma. Dendrit itu pada ujungnya, nah kalau di zoom in akan terlihat seperti gambar di B ini, memiliki yang disebut dengan dendritic spine. Jadi ini nih, tonjolan kecil, disebutnya dengan dendritic spine. Setiap neuron itu bisa memiliki 1-20 atau lebih dendrit, dan masing-masingnya tentu saja dapat memiliki cabang yang panjang. Nah, ini dia menghubungkan, ini yang di atas ini nih, yang saya tunjuk ini adalah ujung dari neuron yang lainnya. Dan di sini adalah sinaps. Nah, dendrit ini merupakan bagian dari neuron
yang menerima dan menghantarkan electrical impulse dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Kita bisa lihat dari sini nih. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang akson. Akson itu merupakan sebuah sel panjang yang tipis dan membawa impuls tadi menjauh dari sel tubuh neuron. Jadi setelah informasi diambil di sini akan diproses di dalam sel body dan kemudian dia akan dikirimkan melalui akson. Nah, setiap neuron itu memiliki sebuah akson yang memiliki cabang dan disebut juga dengan akson kolateral. Ini dia. Akson kolateral ini dibagi atas beberapa cabang, dan cabang yang lebih kecil disebut dengan teleodendria atau merupakan akhir dari cabang. Pada ujung dari teleodendria tadi itu terdapat yang kita sebut sebagai terminal button, atau bisa juga disebut dengan end foot, sehingga dia yang akan menjadi penyambung informasi ke neuron berikutnya. Nah, di sini dapat dilihat, ini adalah dendrit dari neuron yang lain. Kita bisa melihat ada sedikit jarak antara satu neuron dengan neuron yang lain. Nah, jarak yang hampir berdekatan inilah yang disebut dengan sinaps. Begitu. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat neuron secara utuh. Nah, neuron ini, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang alur informasi pada neuron. Jadi bagaimana jalannya molekul tersebut dalam neuron di tubuh kita. Jadi pertama, informasi yang dikirimkan itu bergerak dari dendritic tree atau dari dendrit yang ada di sini. Kemudian dia akan dialirkan ke terminal button dari satu. Jadi ini adalah akson dari neuron yang lain, ini seperti ini. Dan itu akan dikumpulkan oleh dendrit dari neuron yang sekarang kita punya di sini. Kemudian dia akan diterima oleh terminal button. Kemudian akan dikirimkan ke sel body atau tubuh sel. Kemudian dia akan dikirimkan ke akson hillock. Nah, akson hillock itu tuh posisinya kira-kira ada di sini, yang merupakan awal akson dari sebuah neuron. Kemudian dikirimkan ke akson. Di sini dia akan diproses di sel body ini, kemudian setelah itu dikirimkan, dan dia akan menuju akson, terus dikirim melalui teleodendria ke terminal button, dan menuju ke neuron berikutnya. Dan aktivitas ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, coba kita bayangkan ya, ketika kita melakukan sesuatu, mungkin jarak waktu kita berpikir dengan waktu kita melakukan kegiatan itu tidak terlalu jauh. Nah, bisa dibayangkan seberapa cepat aktivitas yang terjadi di dalam neuron di tubuh kita ini. Jadi informasi yang tadi kan itu alurnya sudah dijelaskan. Informasi itu yang apanya sih sebenarnya yang berpindah? Nah, yang berpindah itu adalah seperti aliran listrik. Makanya tadi disebutnya electrical impulse. Jadi dia tadi sudah kita jelaskan ya, bermula dari dendrit, kemudian ke body cell, ke akson, terus ke terminal, dan lanjut ke dendrit dari neuron yang lainnya. Nah, si aliran listrik yang tadi dikirimkan itu, dia masing-masing mengeluarkan yang namanya pesan kimia atau chemical message. Nah, inilah yang menjadi sumber informasi yang akan diolah oleh inti sel. Nah, pada sinaps tadi itu terbagi juga atas dua. Pertama itu ada yang namanya inhibitory. Jadi maksudnya itu adalah kemampuannya untuk mengurangi kemampuan neuron untuk menyampaikan informasi, atau excitatory, yang ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan. Jadi ada yang ngegas, kalau kita bilangnya ada yang ngerem, sehingga dia akan seimbang. Informasi itu akan disesuaikan dengan kebutuhannya.
Kita lanjut. Nah, di sini ini merupakan kumpulan kata-kata sulit yang dari tadi sudah kita sebutkan. Nah, jadi nanti mungkin ada yang bingung atau ada yang ya butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, silahkan, ini merupakan kumpulan kata-kata sulitnya atau kata-kata baru. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang neuronnya. Tadi kan sudah struktur umum. Jadi neuron itu di dalam tubuh manusia merupakan sebuah sel yang aktif, sel yang hidup, yang dianggap sebagai sebuah pabrik miniatur, yang mana ia menghasilkan protein. Nah, selain itu, neuron juga melakukan aktivitas listrik dan mengirimkan pesan ke sel yang lain. Nah, terus berikutnya adalah neuron bersifat elastis. Tadi kan sudah disampaikan ya, atau plastik. Jadi dia memiliki kemampuan untuk berubah. Begitu. Kita lanjut ke struktur internal dari neuron. Sebagai sebuah pabrik, kita tadi bilangnya pabrik ya, neuron itu memiliki inti di mana dia ada pemisah antara inti neuron dengan lingkungan yang ada di luarnya. Nah, tujuannya apa dipisah? Supaya nanti zat-zat yang tidak diinginkan itu tidak masuk ke dalam internal dari neuron. Neuron itu sendiri dia dilapisi dengan sesuatu yang disebut dengan membran sel atau lapisan yang melindungi struktur internal dari neuron. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya ada di sini nih, membran sel. Seperti ini yang di ujung ini. Nah, dialah yang melindungi internal dari neuron itu sehingga tidak bercampur dengan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah nukleus membran atau lapisan yang mengelilingi nukleus atau inti sel. Tadi kan sudah disampaikan bahwa inti sel itu merupakan pusat dari neuron yang mana di dalamnya terdapat informasi-informasi yang diterima dan siap diproses, diolah, dikopi, yang kemudian disalurkan untuk disampaikan ke neuron berikutnya. Nah, di sini adalah nukleus membran nih yang di sini. Bentar ya. Nah, ini nukleus membrannya di sini nih. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan endoplasmatic reticulum. Endoplasmatic reticulum ini merupakan lapisan yang terlipat. Lapisan terlipat ini, nih, sini kita lihat ya, dia berlipat-lipat, yang mana merupakan tempat molekul protein tadi dirakit atau dibikin. Nah, sinilah ya dibikinnya. Setelah itu, protein yang telah siap dirakit, yang telah siap dibikin tadi, kemudian akan dihantarkan ke bagian lain neuron melalui badan Golgi atau Golgi body nih di sini nih. Nah, dia akan dikirimkan ke sini. Setelah dia diproses demikian rupa, dia akan dibungkus dengan sebuah lapisan juga atau dengan sebuah membran. Kemudian dia dikirimkan ke nih, kita lihat ya yang merah-merah kecil ini. Nah, inilah dia ceritanya molekul protein yang sedang berproses ke dalam badan Golgi. Selanjutnya itu adalah ketika sudah sampai di badan Golgi dan sudah siap untuk dikirimkan, protein tadi akan dikirim melalui tubul. Tubul itu adalah nih, yang kecil-kecil ini, yang merupakan yang akan nanti membawa, atau apa ya istilahnya, pipa kecil yang membawa protein tadi untuk menuju tujuan akhirnya. Nah, sebelum dia dikirimkan ke tubul, dia akan dilanjutkan dulu ke dalam mikrofilamen. Nih, yang kecil-kecil biru ini. Mikrofilamen ini akan memberikan bentuk pada sel protein tadi. Jadi setelah dari badan Golgi, dia akan diberi bentuk oleh si mikrofilamen, atau istilahnya di sini adalah memberikan bentuk kayak tulang dari si selnya.
Nah, setelah itu dia dikirim ke dalam tubul tadi. Nah, setelah dari tubul ini, dia akan dilanjutkan dikirim ke akson, dan seterusnya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, kemudian ada lagi namanya lisosom. Lisosom ini merupakan sebuah kantung yang terdiri atas enzim yang berguna untuk menghancurkan sisa-sisa pembuangan. Jadi pastinya kan pada saat proses di dalam neuron ini ada hal-hal, ada zat-zat yang mungkin tidak dibutuhkan sehingga diperlukan pembuangan. Nah, lisosom inilah berfungsi sebagai penghancurnya. Dan satu lagi itu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan struktur yang mengumpulkan atau menyimpan dan menghasilkan energi. Jadi kalau kita bisa bilang ini kayak sumber listriknya, sumber energi dari sel mitokondria. Nah, jadi kira-kira begitulah struktur internal dari neuron dan bagaimana bentuknya, bagaimana alurnya sebuah informasi itu diproses oleh neuron. Nah, kita lanjut. Ini tadi juga masih kumpulan dari kata-kata sulitnya, dan juga beberapa sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi nanti bisa dibaca saja, bisa dipahami sendiri, atau mungkin kalau mau dicatat juga silahkan. Lanjut ke membran sel. Nah, di sini kita bisa lihat tadi, ini membran selnya. Nah, tadi kita melihatnya struktur internal nih. Sekarang itu membran sel. Di sini terlihat bagaimana membran sel itu dapat melindungi bagian dalam dari selnya. Jadi, di dalam sebuah sel, nah ini kita anggap selnya tadi, terdiri dari extracellular fluid, yang mana merupakan cairan yang terdapat di luar dari sebuah sel, dan ini adalah intracellular fluid, yang mana merupakan cairannya di dalam. Nah, cairan ini dia terdiri atas zat-zat yang sudah larut di dalam tubuh, dan beberapa mungkin tidak semuanya dibutuhkan oleh sel, sehingga ada namanya molekul yang disebut dengan fosfolipid, yang ini nih, yang ini, atau ini yang lebih besarnya nih, fosfolipid. Nah, dia terdiri atas, dia itu ada bilayer, jadi ada dua lapisan, yang mana menjaga selnya untuk bisa tetap terlindungi dari zat-zat yang tidak dibutuhkan. Begitu. Nah, lanjut. Membran sel ini dia akan berisi garam atau molekul yang memisahkan dua bagian ketika dia memecah air. Bagian lainnya akan membawa ion, dan ion itu membentuk cairan ekstraselular dan intraselular. Lanjut adalah nukleus. Nah, nukleus ini atau inti sel dia berisi DNA dan kromosom. Nah, kenapa tadi dibilang merupakan bagian penting dari sebuah neuron? Karena nukleus inilah menyimpan berbagai macam informasi. Dia informasi yang masuk itu bisa dia tambahkan, bisa dia kurangi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, untuk kode genetiknya itu ada 4, ada adenin atau dikodekan dengan A, thymin dikodekan dengan T, guanin itu dikodekan dengan G, dan sitosin dikodekan dengan bentuk C. Nah, di sini kita bisa lihat A itu berpasangan dengan T dan G itu berpasangan dengan C. Ya. Oke, selanjutnya adalah aktivitas listrik neuron. Di sini saya sudah menambahkan videonya di dalam e-learning. Jadi nanti silahkan Anda bisa tonton sendiri dan dipahami tentang bagaimana sih aktivitas listrik pada manusia. Kita akan lanjut membahas tentang aktivitas dari neurotransmitter. Jadi, seorang ahli neuropsikologi, ya, Otto Lewy, itu dia menemukan zat kimia yang ternyata dapat mengirim pesan untuk menghambat atau mempercepat heart rate seekor katak. Nah, berdasarkan eksperimen ini, ditemukanlah zat yang disebut dengan acetylcholine,
atau dilambangkan dengan ACH, yang mana merupakan zat kimia yang memperlambat detak jantung, atau kita bisa sebut juga sebagai inhibitory. Jadi inhibitory ini adalah penghambat. Ya, jadi kode nanti untuk mengingatnya adalah inhibitor itu penghambat. Kemudian epinefrin yang kedua itu atau juga terkenalnya dengan sebutan adrenalin. Yang mana ini mempercepat kerja jantung atau dia bersifat excitatory. Nah, dari sini kita bisa lihat berdasarkan gambar. Nah, di sini gambar ya. Kedua chemical tadi itu dapat mengaktifkan sistem yang berbeda. Dimana ketika yang diaktifkan adalah bagian simpatetik dari autonomic nervous system, nah maka dia akan memunculkan reaksi fight or flight. Sedangkan pada parasimpatetik akan menghasilkan reaksi rest and digest. Jadi nanti sini neurotransmitter yang dikirimkan ini itu akan menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Contohnya nih, asetilkolin itu menghambat melalui reseptor pada organ sistem saraf otonom. Nah, organ sistem saraf otonom itu kan seperti jantung misalnya. Terus juga menjadi mediasi antara rest and digest behavior. Namun, akan mengaktifkan atau mendorong otot-otot pada tubuh yang berhubungan dengan somatic nervous system. Jadi seperti yang bagian tubuh nih. Misalkan kalau kita lihat di fight or flight tadi. Contohnya di sini kan gambarnya adalah dia ketemu anjing. Mungkin beberapa orang ada yang sangat ketakutan dengan anjing sehingga dia akan merasa tubuhnya akan secara tidak dia sadari detak jantungnya mungkin akan menjadi lebih cepat. Terus dia akan merasa berkeringat. Dan nanti pada bagian diaktifkanlah otot-otot tubuh oleh somatic nervous system yang mana yang bisa menyebabkan misalkan karena dia takut akhirnya tubuhnya memerintahkan dia untuk lari menghindari anjing kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Lanjut, nah ini gambar berikutnya tentang aktivitas sinaps pada otak. Nah, jadi untuk lebih jelasnya bisa kita langsung lihat di gambar B ini. Ini tadi sebuah neuron ya, contohnya sebuah neuron. Dan karena yang kita lihat adalah aktivitas sinaps, maka kita akan berfokus untuk melihat hal yang terjadi pada bagian yang di kotak ini. Nah, dan ketika di zoom in, dia akan terlihat seperti ini. Informasi yang diterima, tadi kita udah jelasin ya, informasi itu alurnya seperti apa. Informasi itu diterima oleh satu neuron melalui bagian presynaptic neuron nih di sini, bagian atas sebelum di bagian dendrit, dan dia akan dikirimkan melalui daerah yang disebut dengan postsynaptic neuron. Nih. Di dalam aktivitas sinaps terdapat 3 bagian utama, yaitu pada bagian akson terminal, di bagian sini, di ujung akson, terus juga di bagian membran yang berdekatan dengan dendritic spine. Dendritic spine ini ya. Dan neuron lainnya, terus juga ada disebut synaptic cleft. Nah, kita akan bahas satu-satu. Area ujung dari dendritic spine ini, nah yang ini, nah itu merupakan disebutnya sebagai postsynaptic neuron. Nah, jadi kalau kita jelaskan alur dari sinaps di otak itu, dia informasi tadi yang sudah dikirimkan dari internal sel, dikirimkan melalui tadi tubul ya, pipa kecil. Nah, ini dia nih, ini udah keluar dia nih. Dan kemudian diberi mitokondria juga memberikan energi kepada sel tadi, sehingga dia diterima oleh synaptic vesicle.
Nah, yang ini dia akan digabungkan ke dalam store granul yang mana merupakan tempat yang besar yang menahan synaptic vesicle tadi. Jadi ini si neurotransmitternya yang merah-merah itu dia dilindungi oleh sebuah lapisan. Nah, daerah yang di atas ini nih, yang ini, nah itu disebutnya dengan presynaptic membran. Kenapa presynaptic membran? Karena kan proses sinapsnya belum terjadi. Dia yang akan mentransmitkan atau yang akan mengirimkan chemical message ke neuron berikutnya. Nah, kemudian adalah synaptic cleft. Nah, synaptic cleft ini adalah atau celah sinaptis yang mana merupakan small space atau apa? Dia kayak punya jarak kecil yang memisahkan antara presynaptic terminal dengan dendritic spine. Jadi dia itu ada celah sedikit yang memisahkan kedua struktur tadi. Nah, kemudian ketika proses neurotransmitter itu berjalan, nah ini contohnya nih, kita bisa lihat si sel-sel yang tadi yang akan dikirimkan itu dia akan menempel ke presynaptic terminal yang kemudian dia akan melepaskan si chemical message yang mau dikirimkan. Jadi di chemical cleft-nya akan dilihat ada merah-merah. Ya kan? Nah, yang kuning-kuning ini sebagai postsynaptic receptor, dia akan siap untuk menerima neurotransmitter dari molekul tadi, dia akan mengikat. Sehingga setelah dia ikat, dia kemudian menarik si neurotransmitter ini ke dalam postsynaptic membran. Sehingga molekul-molekul tadi itu dapat diterima pesan kimianya oleh neuron berikutnya untuk dilakukan proses yang sama. Gitu. Jadi kurang lebih begitulah aktivitas sinaps yang terjadi pada otak manusia. Nah, lanjut, ini merupakan bagian-bagian peristiwa sinaps yang juga sudah tadi dijelaskan. Silahkan nanti bisa dipelajari. Nah, kita lanjut jadi tadi pada saat penghantaran neurotransmitter, pada saat proses neurotransmitter itu terjadi, ada 4 proses. Pertama tuh yaitu adalah proses pembuatan atau sintesis. Jadi pada proses pembuatan ini, di mana sebagian neurotransmitter itu disintesis di tubuh sel oleh neuron DNA. Yang mana tadi sudah dijelaskan juga, neurotransmitter itu dibungkus di membran pada badan Golgi, dan kemudian dibawa ke mikrotubula, dan dilanjutkan ke akson terminal, terus dikirim dan segala macam. Namun, ada juga neurotransmitter lainnya yang disintesis di akson terminal dari building block yang berasal dari makanan. Selanjutnya adalah proses rilis, atau kita kenal dengan proses pelepasan. Jadi pada proses rilis ini, ion kalsium akan mengikat untuk membentuk molekul kompleks yang melakukan 2 pekerjaan. Yaitu yang pertama, melepas vesikel ke presynaptic membran. Jadi tadi proses yang kita lihat di sini. Ini adalah melepas vesikel ke presynaptic membran. Jadi dia dilepaskan sehingga dia akan keluar ke celah sinaptik. Kemudian yang kedua adalah melepaskan ikatan ke filamen dan di akson terminal. Nah, berikutnya proses yang ketiga adalah reseptor site activation. Nah, kenapa disebut reseptor? Karena merupakan tempat di mana molekul protein itu diterima oleh zat transmitter. Autoreseptor itu menerima pesan dari akson terminalnya sendiri. Nah, bisa dilihat di sini jumlah kuanta yang dilepaskan tergantung pada 2 faktor. Pertama itu jumlah kalsium yang diproses pada aksin potensial. Yang kedua itu adalah jumlah vesikel di membran yang menunggu dilepaskan. Dan terakhir adalah, jadi ketika proses neurotransmitter ini telah selesai, ketika tadi si zat-zat yang sudah dikirimkan dan sudah diterima oleh postsynaptic membrannya,
ternyata zat tersebut ada yang akan ditarik lagi masuk ke dalam akson terminal, atau bahkan ada juga yang akan deaktivasi atau inaktivasi pada celah sinaptik. Nah, proses deaktivasi tersebut ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah dengan proses diffusion. Jadi beberapa neurotransmitter itu akan berdifusi atau dia akan tersebar di synaptic cleft, di celah sinaptik tadi, dan menjadi tidak bisa lagi untuk diikat ke reseptor. Jadi dia akan terbuang. Yang kedua itu adalah degradation. Enzim yang ada pada celah sinaptik ini dia akan merusak neurotransmitter tadi karena dianggap sudah tidak diperlukan. Terus yang ketiga adalah reuptake. Reuptake seperti diambil lagi ya. Jadi protein akan membawa lagi transmitter kembali pada presynaptic akson terminal. Jadi dia ditarik mundur. Dan yang terakhir adalah beberapa transmitter itu ada yang akan diambil oleh sel glia yang ada di sampingnya. Oke, lanjut. Kira-kira seperti ini. Kurang lebih gambarnya ya. Terus ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari sinaps. Nah, sini nanti bisa dilihat ya penjelasannya. Saya akan menjelaskan langsung dengan gambarnya, jadi nanti kalau ini ingin itu bisa balik lagi. Nah, pertama itu ada namanya dendrodendritik. Nah, yang ini ya, di sini nih. Dendritik ini merupakan dendrit yang mengirimkan pesan dari satu dendrit ke dendrit yang lainnya. Jadi ternyata ada juga nih sinapsnya di antara dendrit dengan dendrit. Terus yang kedua yaitu namanya akson dendritik. Akson dendritik ya kita udah tahu ya, berarti ada akson dan ada dendrit dari namanya. Jadi informasi itu dikirimkan dari akson terminal dari satu sinaps neuron ke dendritic spine dari neuron lainnya. Jadi kayaknya kelihatan seperti ini. Ini akson dan ini adalah si dendritic spine-nya. Ini disebutnya dengan sinaps axodendritic. Berikutnya adalah akso ekstraseluler. Jadi pada akso ekstraseluler ini terminal aksonnya tadi tidak memiliki target spesifik. Nih, karena di sini tuh nggak ada cabangnya. Ini kan akson dari neuron lain, tapi ternyata di sini tidak ada cabang yang akan menerimanya. Sehingga dia akan dikeluarkan ke extracellular fluid. Nah, jadi nggak akan ada yang menerima nih di sini. Selanjutnya adalah aksosomatik atau akson terminal. Akson terminal yang berujung pada bagian tubuh sel. Jadi nanti dia transformasi molekulnya akan langsung ke dalam tubuh sel. Seperti ini kita lihat. Terus juga ada namanya akson sinaptik. Akson terminal ends on another terminal. Jadi malah kayak jadi 2 kali proses. Ini dari neuron yang lain dikirimin dulu ke neuron yang misalkan ini kita anggap neuron A, dikirim ke neuron B dulu, barulah dia diterima oleh neuron C, neuron kita yang gede ini contohnya. Terus berikutnya adalah aksonik yang merupakan akson terminal di akhir akson lainnya. Ini di ujung akson, tapi ada akson terminal di sini. Dan terakhir adalah namanya aksosekretori, yang mana merupakan akson terminal yang ada pada pembuluh darah dan mensekresi langsung transmitter tadi langsung ke dalam darah. Nah, ini sel kapilaris nih. Ini pembuluh darah kapilaris maksudnya. Jadi informasi tadi langsung dikirimkan ke dalam darah begitu. Nah, lanjut ini adalah variasi dari neurotransmitter. Di sini dapat dibaca ada beberapa kriteria dari neurotransmitter. Pertama, merupakan zat kimia yang dapat disintesis dalam neuron. Nah, selanjutnya, ketika neuron aktif, zat kimia itu akan dilepaskan dan menghasilkan respon pada sel yang dituju.
Selanjutnya adalah reseptor atau penerima memiliki respon yang sama. Dan terakhir kriterianya memiliki mekanisme deaktivasi atau removing zat kimia dari tempatnya setelah pengiriman dan penerimaan dilakukan. Nah, itu kriteria dari neurotransmitter. Dan untuk kelasnya ada beberapa. Pertama itu adalah small molecule transmitter. Itu ada asetilkolin, ada asam amino, contohnya dopamin, norepinefrin, epinefrin, serotonin. Kalau asam amino itu ada glutamat, gamma atau gamma aminobutyric acid atau GABA. Nah, GABA ini nih yang menjadi inhibitori dalam tubuh manusia. Terus ada glisin, ada histamin. Kalau GABA ini dia terdapatnya di dalam otak, nah kalau glisin itu terdapatnya di dalam sistem saraf pusat. Kemudian itu ada peptida, ada opioid, nah bagiannya ini ada dalam sini, sekretin, somatos, dan segala macam. Kemudian ada gas dan nitric oxide, menjadi pesan di banyak bagian tubuh yang mengontrol otot, melakukan dilatasi, atau membantu pembesaran dan pengecilan pembuluh darah, baik itu di otak dan di alat kelamin. Nah, lanjut ya. Nah, kira-kira ini gambarnya, ya mungkin kita tidak akan terlalu banyak membahas ini. Lanjut ke, nah, tadi neurotransmitter tadi kan disebutkan bahwa aktivitas neuron tadi kan disebutkan bahwa dia dapat mengaktifkan sistem dan perilaku. Nah, sehingga penghantaran neurotransmitter di PNS dan di central nervous system akan berbeda juga nih hasilnya. Di sini kita lihat ya. Misalkan untuk yang cholinergic system atau ACH, nah dia akan mengaktifkan working electroencephalographic pattern of cortex. Terus dia memiliki peran dalam mengingat dengan cara memaintain atau menjaga excitability neuron. Dan yang terakhir itu adalah death of cholinergic neurons and decrease in ACH in the neocortex are thought to be related to Alzheimer's disease. Jadi kehilangan ACH ini atau penurunan ACH di dalam neocortex itu bisa dianggap bisa berhubungan dengan penyakit Alzheimer. Gitu. Terus berikutnya adalah neurotransmitter dopaminergic system. Itu contohnya ada dopamin atau DA. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian yang orange projection ini, nah yang orange ini, dia akan mengaktifkan normal motor behavior. Jadi gerakan tubuh secara normal. Kalau kehilangan DA atau dopamin, itu berakibat kepada kekakuan otot atau dyskinesia yang terjadi pada orang yang memiliki penyakit Parkinson. Nah, itu disebutnya adalah nigrostriatal pathway. Karena dia berhubungan dengan bagian di substansia nigra. Selanjutnya adalah mesolimbic pathway, atau yang warna ungu ini, bisa dilihat. Nah, dopamin rilis pada bagian ini, pelepasan dopamin pada bagian ini, akan menghasilkan feeling of reward and pleasure. Jadi, kalau kebahagiaan, perasaan bahagia, dan segala macam itu terjadi karena adanya pelepasan dopamin pada bagian ini. Nah, thought to be the neurotransmitter system most affected by addictive drugs and behavioral addiction. Neurotransmitter system ini, si dopaminergic ini, merupakan yang paling mempengaruhi perilaku kecanduan. Baik itu kecanduan pada obat-obatan, atau pada perilaku. Bisa, kalau obat-obatan atau zat itu bisa kayak narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Terus kalau behavioral addiction itu contohnya bisa kayak game addiction, pornography addiction, terus juga bisa kayak workaholic atau shopaholic gitu. Nah, increases DA activity pada bagian ini dapat meningkatkan berhubungan dengan skizofrenia. Dan penurunannya berhubungan dengan deficit of attention, kekurangan perhatian. Nah, berikutnya adalah neurotransmitter
nora noradrenergic system atau kita singkat dengan NA. Yang mana sistem ini mengaktifkan tentang emosional, jadi bagian emosional yang diaktifkan ya. Jadi peningkatan pada NA itu berhubungan dengan penurunan pada NA itu berhubungan dengan depresi, sedangkan peningkatan pada NA itu berhubungan dengan mania atau perilaku yang overexcited, yang sangat senang gitu, sangat terlalu bahagia yang berlebihan. Terus juga selain itu penurunan dari NA activity ini juga berhubungan dengan hyperactivity and attention deficit hyperactivity disorder atau biasanya kita kenal dengan sebutan ADHD. Dan yang terakhir adalah serotonergic system, yang mana ini mengaktifkan electroencephalographic pattern. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dan dia mengakibatkan perubahan pada 5-HT. Sistem ini disingkatnya dengan SHT atau 5-HT. Nah, activity ini berhubungan dengan obsessive compulsive disorder, tics, dan juga schizophrenia. Penurunan pada sistem ini berhubungan dengan depresi, dan tidak normalannya atau abnormalitasnya itu berhubungan dengan disorder yang seperti sleep apnea atau SIDS, jadi berhubungan dengan gangguan tidur. Kita lanjut. Jadi di sini adalah pada peripheral nervous system. Tadi pada bagian central nervous systemnya. Terus kalau ini pada bagian peripheral itu motor neuron dan spinal cord. Jadi kan PNS itu ada motor, ada bagian gerak tubuh, terus juga ada spinal cord atau sumsum tulang belakang. Jadi pada saat pelepasan akson, termasuk pada otot rangka, yaitu mata, wajah, jari kaki, jari tangan, dan lengan. Nah, ketika di otot rangka ini mereka bersifat cholinergic dan menghasilkan neurotransmitter yang excitatory, yang mana itu menyebabkan mendorong terjadinya kontraksi otot. Nah, begitu. Oke, mungkin sekian dulu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang menontonnya. Dan silahkan semoga dapat digunakan sebaik-baik mungkin untuk belajar, untuk mempelajari materi biopsikologi sehingga memudahkan Anda untuk memahaminya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.